Di pagi hari ini kalau boleh melihat kita berwarna-warni, backgroundnya doang yang sama, sama-sama merah. Terima kasih Ibu Atvirani yang sudah memakai lipstik warna merah, Ibu Marini yang sudah memakai merah putih menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, dan saya sendiri Lisa yang akan bergabung pagi hari ini mau cerita tentang kekuatan Ningsyaret, kekuatan antioksidan yang ada di dalam Ningsyaret. Saya mau mengundang Ibu Marini sebentar. Bu Marini perkenalan sebentar dong. Habis itu Ibu Atvirani ya. Ibu Marini sudah bisa Iya. unmute kah? Udah Bu. Silakan. Oh, perkenalkan diri. Maaf, kita kurang Ya. rehearse. Oke, hai teman-teman, senang banget sudah diajak yang living di sini pagi hari ini. Perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Marini. Saya juga adalah seorang pencinta Ningxia Red. Udah pasti aku pakai Ningxia Red udah bertahun-tahun, dan I'm also a BMR coach. Jadi senang banget bisa hadir dan menemani Bu Lisa di sesi Zoom pagi ini. Thank Terima you. kasih. Bu Rani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Rani atau biasa dipanggil Umi. Hari ini kita mau ngobrolin soal BMR ya, dan teman-teman nanti dengerin cerita kolaborasi aku dan Kak Marini yang pokoknya nanti mudah-mudahan menjadi inspirasi dan kita bisa bantu teman-teman yang lain untuk jadi lebih sehat. Amin. Jadi hari ini kami berkolaborasi nih teman-teman bertiga. Saya sendiri nanti supaya teman-teman bisa dari awal mengerti ya kenapa nih kolaborasi bertiganya rame banget. Udah gitu orangnya emang udah terkenal banget termasuk gue udah terkenal banget gitu maksudnya. Jadi saya sendiri nanti akan cerita tentang Ningsia Red. Kenapa sih sebenarnya ada kadang-kadang ya kita udah berusaha banget nurunin berat badan tapi kok kayaknya nggak turun-turun, sekali turun kadang suka naik lagi. Ada apa sih sebenarnya? Ada sesuatu yang hilang di situ. Apa yang sebenarnya yang hilang? Itu yang mau kita bicarakan pagi hari ini. Kenapa bisa berat badannya entah susah turun, entah jadi yoyo? Apa yang hilang di dalam semua program-program berat badan ini? Ntar kita coba ya, kulik ya. Lalu saya akan menyerahkan cerita ini kepada Bu Marini. Dengan adanya program Body Metabolic Reset yang sudah berjalan di Young Living, emang benar body metabolic reset ini bisa membantu banyak lebih sehat dan lebih turun berat badannya, itu nanti Bu Marini yang akan bercerita. Ada testimoni-testimoni yang banyak ribuan, tapi karena ribuan gak bisa dibawakan di pagi hari ini, kita akan bawakan beberapa testimonial yang memang nyata hasilnya, yang memang mengagumkan, yang membuat saya juga langsung wow, sekeren ini ternyata program ini padahal yang living sendiri gitu yang menciptakan terus kita sendiri kagum juga gitu sama hasilnya. Lalu Ibu Atvirani di sini akan bercerita teman-teman, program Body Metabolic Reset ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri gitu ya secara mandiri. Tapi ada orang-orang kayak saya yang kalau ada temennya lebih semangat gitu. Nggak berarti kalau nggak ada temennya nggak bisa ya, bisa kok lakukan sendiri. Tapi kalau ada temennya, ada coachnya, ada yang bareng-bareng menderita bersama kalau kata orang gitu ya. Ih, kayaknya lebih semangat aja. Nah, Ibu Atwirani akan cerita seperti apa sih program Body Metabolic Reset yang dilakukan secara grup bersama-sama itu akan membantu. Seperti apa? Jadi mungkin di sini ada beberapa coach BMR juga yang mungkin akhirnya bisa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Begitu ya kira-kira kolaborasinya. Saya minta izin Ibu Alfirani dan Ibu Marini saya unpin dulu supaya saya yang fokus dulu di sini ya. Saya duluan ya. Oke, izin ya Bu Atvirani dan Bu Marini. Baik teman-teman, saya akan langsung share PPT-nya. Semoga saya bisa membawakan dalam waktu cepat. Karena biasanya saya kalau udah dikasih kesempatan manggung gitu nggak bisa berhenti. Maaf, itu adalah kelemahan saya, CF. Baik, saya akan share dari sini. Oke, bisa minta tolong di kolom chatnya apakah sudah bisa terlihat? Bentar ya teman-teman ya, ada permasalahan sedikit. Oke, bisa terlihatkah kalau ininya apa namanya sharingnya? Kalau bisa saya minta tolong di kolom chatnya supaya saya bisa mengerti. Sudah full nggak ya? Sudah full ya? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Seperti yang tadi saya cerita di awal teman-teman, ini waktu saya hanya 15 menit, 10.30 saya sudah akan selesai. Kenapa sih berat badan sulit turun padahal udah diet gitu ya? Banyak yang udah usaha tapi kayaknya hasilnya belum sesuai harapan. Karena teman-teman, actually gitu ya, yang mungkin
beberapa dari kita bukan tidak tahu tapi tidak sadar bahwa weight management atau penurunan berat badan itu more than calories, lebih dari sekedar kalori. Saya boleh tahu apakah ini pointer saya kelihatan yang warna merah-merah ini? Sudah ya. Jadi weight management atau penurunan berat badan itu bukan hanya tentang kalori, teman-teman. Ada beberapa hal lain yang berpengaruh di sana. Contohnya adalah ini dia. Ketika kita kadang sering kali kita hanya berpikir bahwa calories in harus seimbang dengan calories out. Jadi apa yang masuk harus seimbang dengan apa yang keluar, which is sama sekali tidak salah. Sehingga ketika kita ingin menurunkan berat badan, kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang keluar, sehingga kita bisa membakar lemak di tubuh kita. Salah? Enggak dong, itu benar. Tapi yang kadang-kadang kita suka nggak sadar dan suka lupa, ada faktor lain yang berperan penting, yaitu metabolisme. Nanti saya cerita ya. Kalau kita kurang tidur, itu juga penting banget perannya terhadap penurunan berat badan. Kalau kita stres, itu justru sering bikin kita malah pengen makan banyak. Kalau kita kelamaan nggak makan gula, kelamaan nggak makan karbo, justru jadi craving dan makannya lebih banyak lagi kalau tidak seimbang penurunan kalau tidak seimbang kalorinya dan makanan-makanan yang masuknya. Hormonal balance ketika kita misalnya suka suka ngalamin gak nih? Ketika mau dapet ya ketika PMS teman-teman yang perempuan suka geragasan makannya. Ada yang suka ngalamin nggak? Terutama waktu mau menstruasi. Itu normal banget waktu menstruasi itu PMS itu banyak banget yang mengalami malah sering geragasan makannya, which is very normal untuk perempuan gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman, penurunan berat badan bukan hanya soal kalori, tapi ada metabolisme yang juga harus bekerja dengan baik. Nah, jadi yang mau saya cerita di sini adalah metabolisme itu dimulai dari sel. Kalau selnya berfungsi dengan baik, teman-teman, sel-sel kita itu sehat, itu akan menghasilkan energi kita jadi optimal karena semuanya bekerja dimulai dari sel. Kalau metabolismenya sehat, akhirnya berat badan kita jadinya bagus. Berbeda kalau banyak banget stres oksidatif atau radikal bebas di tubuh kita. Ini akan bikin sel kita jadi rusak. Ketika selnya rusak, energi kita rendah. Jadinya energi kita rendah, tubuh kita nggak punya banyak energi untuk membuat metabolisme tubuh kita bagus. Akhirnya berat badannya sulit terkontrol. Intinya, kalau metabolisme kita terganggu, pasti ada sesuatu di sel kita. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik. Fungsi sel, sel kita harus sehat, harus benar, harus oke untuk bisa metabolisme kita berjalan baik. Kalau metabolismenya berjalan sehat, berat badan kita akan bisa berjalan dengan baik juga. Jangan lupain faktor ini ya, yang sering banget orang suka nyadarnya hanya kalori, 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 kalori. Padahal faktor lain banyak juga menentukan tentang penurunan berat badan ini. Nah, jadi teman-teman memang oksidatif stres atau radikal bebas itu pengaruh ke metabolisme kita. Datang dari mana oksidatif stres? Kalau kita stres itu akan membuat banyak radikal bebas di dalam tubuh kita. Kita kurang tidur, kita makanannya banyak makanan-makanan junk food, polusi udara di mana-mana, obat-obatan, atau juga racun yang berasal dari chemical dari banyak pembersih rumah tangga sesimpel itu. Ini semuanya teman-teman adalah sumber radikal bebas yang kayaknya hampir tiap hari kita nggak bisa hindarin gitu ya. Susah ngindarin polusi udara ketika kita banyak berkendaraan. Susah ngundarin kurang tidur terutama akhir bulan atau misalnya tanggal-tanggal tua. Susah menghindari stres terutama yang orang yang hidup di kota Jakarta. Untung orang-orang yang living mah gampang menghindari stresnya. Nanti kita cerita untuk yang ini ya. Nah, kalau semua ini sering menumpuk di tubuh kita, akhirnya oksidatif stres kita meningkat. Tadi teman-teman, selnya rusak. Selnya rusak, energinya nggak bisa bagus untuk bisa membuat metabolismenya bagus. Akhirnya weight management kita jadinya lebih susah. Jadi kesimpulannya diet aja nggak cukup. Kita perlu melindungi sel kita dari stres oksidatif setiap hari supaya metabolismenya bagus dan weight manajemennya bagus. Jadi ini sumber utamanya yang kadang-kadang kita suka lupa. Hey, metabolisme punya peran penting loh dalam penurunan berat badan loh gitu ya. Terus gimana dong Kak Kalisa jadinya? Jadi antioksidan itu adalah jawaban untuk free radical.
Karena ketika ada antioksidan yang paling powerful, which is memang nih syarat jawabannya, dia akan memprotek supaya sel kita bagus. Sehingga mensupport fungsi selular kita, sehingga kita punya metabolisme yang cukup baik, sehingga weight management kita terbukti sangat bagus. Ini scientific insight-nya ada di sini, bahwa antioksidan membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif, jadi mendukung fungsi sel yang normal. Ketika fungsi selnya normal, metabolismenya jadi berjalan bagus gitu ya. Nah, kalau dengan demikian, kalau selnya sehat, metabolismenya optimal, terjadilah body metabolic reset dan akhirnya weight management atau penurunan berat badan terjadi dengan baik. Saya dulu sering bilang, handphone aku aja ya, dalam sebulan, kelihatan dong gue kena apa isinya. Handphone saya aja nih teman-teman dalam 1 bulan berapa kali lah kita reset, kita matiin dan udah gitu kita nyalain lagi. Laptop bisa tiap hari kita reset, kita matiin, kita nyalain lagi. Badan kamu berapa kali kamu riset selama kamu hidup? Saya sudah hidup 46 tahun, berjalan 47 tahun. Semenjak saya mengenal konsep ini, saya sering banget meriset badan saya dengan yang siaret atau BMR. Tapi mungkin banyak orang yang kita kenal nggak pernah ngeriset badannya karena dia nggak ngerti konsep ini. Padahal meriset badan itu bukan cuma weight management loh. Nanti Bu Marini akan ceritain banyak banget yang terjadi dalam tubuh kita yang membuat kita terbantu dengan adanya metabolisme yang cakep karena dilindungi dari antioksidan. Gitu ya. Jadi pastikan sel kamu sehat supaya metabolisme tubuh kamu bekerja dengan baik. Apa dong jawabannya? Antioksidannya adalah anti racun supaya metabolismenya bagus. Antioksidan terbaiknya apa? Ini dia teman-teman. Sudah ada bukti laboratorium bahwa kandungan antioksidan dinding syarat itu hasilnya kuat. Jadi ini bukan saya yang bicara, tapi yang bicara adalah laboratorium yang mengatakan bahwa antioksidan dinding syarat ini memang kuat. Nah, ini adalah jawaban terbaik untuk kamu meriset metabolisme tubuh kamu, melindungi sel-sel kamu dari kerusakan si radikal bebas dan pastiin sel kamu berfungsinya bagus. Nah, ini dia nih, ternyata nih syarat bukan cuma antioksidan doang, ada karotenoid yang nanti teman-teman kita nggak belajar hari ini. Yang jelas karotenoid ini antioksidan untuk perlindungan sel. LBP, ini adalah polisakarida yang kita nggak belajar hari ini, tapi dia juga mendukung kesehatan usus dan sistem imun yang baik. Akhirnya, Ning Siaret akan membantu kita punya powerful antioksidan yang melindungi semua sel kita dan akhirnya mendukung metabolisme kita. Dan teman-teman tahu nggak, ini fun fact sedikit, Ning Siaret itu tuh mengandung sekitar 420 gram. Kebayang nggak? Aduh, saya nggak masukin fotonya lagi. 420 gram goji berry itu bisa menjadi hanya 60 mililiter. Meaning konsentratnya tinggi sekali dari 420 menjadi hanya 60. Kita nggak belajar hari ini, yang jelas konsentratnya bagus banget. Dan ada teknologi di sana yang bisa membuat 420 gram jadi cuma 60. Gimana caranya ya? Ada caranya. Teknologi mutakhir yang ada di Ningsia, yang ada di yang living yang membuat itu sangat konsentrat jadinya. Jadi it's very real kalau tadi ceritanya ini udah dibuktikan di laboratorium antioksidannya memang kuat gitu ya. Ternyata memang kandungannya dari 420 gram di pack jadi 60 mililiter doang. Saya lanjut ya, kita nggak belajar sangat detail. Yang kita mau cerita adalah bagaimana metabolisme yang sangat baik itu akan mendukung semua kesehatan tubuh kita. Metabolisme yang sangat baik itu gara-garanya rusaknya gara-gara free radical. Tapi kamu bisa perbaiki dengan antioksidan yang berasal dari Ningsaret yang melindungi sel kamu. Jadi, dengan adanya oxidative stress ini semua akan berfungsi bagus. Karena dinding syaret sudah diuji secara klinis di 160 orang dewasa sehat yang 60 hari mereka minum 60 ml ning syaret setiap pagi. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata yang tadi kita cerita tuh teman-teman, weight management dipengaruhi juga dengan waktu tidur. Ternyata ning syaret bisa menambah 21 menit waktu tidur. Stres juga berpengaruh teman-teman terhadap penurunan berat badan. Ning syarat bisa menurunkan 23% penurunan stres harian. Inflamasi, kalau tubuh kita banyak inflamasi, nanti kita belajar bareng-bareng ya untuk sangat detailnya, itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Karena di mana-mana ada terjadi peradangan.
Jadi ini meningkatkan mental juga bagus dan mendukung kesehatan pernafasan. Ini bukanlah klaim yang kami ada-ada, tapi klaim yang sudah dilakukan pada uji klinis 60 hari pada 160 orang dewasa meminum 60 ml Ning Syarat setiap pagi. Aduh, waktu saya tinggal sedikit, mohon maaf. Intinya, lindungi fondasi tubuh kamu, lindungi sel sehat kamu, pastikan metabolisme tubuh kamu bagus supaya semua berjalan bagus dan akhirnya penurunan berat badan kamu nggak terganggu. Nggak ada lagi tuh penurunan berat badannya susah banget ya, udah kayak begini dietnya kenapa belum bisa turun. Jawabannya ternyata metabolisme yang sehat itu yang akan bikin berat badan kamu turunnya bagus dan baik gitu ya. Oke, nah jadi di Yang Living kita sudah eh, menciptakan program namanya Body Metabolic Reset yang tadi saya cerita. Handphone aja saya bisa riset berapa kali dalam sebulan. Masa tubuh kamu nggak di reset, metabolismenya jadinya kurang baik kalau nggak di reset. Yuk reset bareng-bareng. Program ini bisa kamu laksanakan sendiri sebenarnya teman-teman. Gimana caranya melaksanakan body metabolic reset ini dengan antioksidan yang tadi udah kuat itu? Caranya adalah, ini dia. Ingat teman-teman, dengan adanya Ning Syaret ditambah juga dengan healthy habit atau kebiasaan hidup sehat, makanya bisa deh kita meriset metabolisme kita. Gimana sih caranya? Ini dia. Jadi teman-teman, minumlah Ning Syaret dalam waktu 21 hari ke depan. 3 hari pertama minumnya 6 saset. Ini sudah dihitung dengan baik dan apakah teman-teman ada yang merasa kebanyakan nggak Kak? Enggak. Berdasarkan peraturan dari Badan POM, ini masih oke dan masih boleh dilakukan. Nanti kapan-kapan kita cerita ulang ya. Tapi yang jelas 3 hari pertama minumnya 6 saset dalam sehari. 6 hari berikutnya minumnya 6 saset. Maaf, 60 mililiter, sorry. Jadi 60 mililiter, 60 mililiter, 60 mililiter, 60 mililiter gitu ya. Jadi ini yang akan terjadi. 6 hari bisa 3 saset atau 60 mili, 12 harinya 2 saset terakhir gitu. Nah, ini adalah programnya teman-teman semuanya. 3 hari pertama 6 saset atau 6 gelas. 6 hari berikutnya 3 saset atau 3 gelas 60 mililiter. 12 hari berikutnya adalah 2 saset atau 2 gelas 60 mililiter gitu ya. Lalu kemudian gimana cara minumnya? Jadi di 3 hari pertama nih, gunakanlah sarapan satu, teman-teman. Boleh sesudahnya kalau kamu masih punya masalah dengan pencernaan kamu, boleh sebelum makan. Lalu 2 sasetnya lagi atau 2 kali 60 mililiternya lagi itu kamu minum pas snack pagi atau sebagai pengganti snack juga boleh. Karena ini ngenyangin banget kalau kamu sampai minumnya 2 gelas 60 mili atau 2 saset. Ini sangat mengenyangkan. Ini boleh kamu ganti untuk snack pagi kamu. Makan siang seperti biasa, snack sorenya diganti dengan Ning Syaret atau ditambahkan Ning Syaret 2 saset atau 2 kali 60 mili dan makan malamnya satu saja. Jadi 3 hari pertama 6 ya teman-teman ya. Lalu kemudian hari ke berapa nih? Hari ke Hari keempat sampai ada ke-9, 3 aja cukup. Snack paginya diganti dengan yang syarat, snack sorenya diganti dengan yang syarat, makan malamnya sebelum makan malam kalau kamu memang kuat atau kamu tidak kuat perutnya, sesudah makan malam ditambahkan yang syaratnya. Lalu hari ke 10 sampai ke 21 ini sampai 21 hari, gantilah snack pagi sama snack sore kamu dengan yang syarat. Saya udah hitung-hitung nih teman-teman, kira-kira dalam 21 hari kamu butuh kurang lebih 5 botol ning syarat. Ini memang saya ilustrasinya 4, tapi dalam 1 bulan kurang lebih kamu butuhnya 5 botol ning syarat. Nah, itu hanya dalam 21 hari, maaf. 21 hari kamu butuh 5 botol. Kalau kamu mau lanjutkan boleh. Dan nanti Ibu Atfirani akan cerita bahwa memang sebaiknya ini dilakukan kembali, dilakukan kembali, dilakukan kembali gitu ya. Karena setelah 21 hari selesai, sebenarnya kamu sangat baik sekali tetap melanjutkan dengan minum 1 sampai 2 ning syarat per harinya, 2 saset atau 2 kali 60 mili. Atau satu juga masih boleh. Tapi sangat dianjurkan kamu teruskan dengan minum 1 sampai 2 saset per hari. Kenapa? Karena setiap hari kita kena radikal bebas yang tadi saya cerita di awal. Jadi tetap kita harus melindungi sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas tadi. Semoga cukup jelas ya. Sip, saya masih ada 4 menit. 4 menitnya saya cerita sedikit aja. Apalagi sih Kakak Lisa? Ingat teman-teman, ditambahkan dengan 4 pilar hidup sehat. Yang pertama makan.
Makan yang seimbang itu harus dibarengi dengan yang syaratnya. Jadi makanlah isi piringku ini teman-teman. Jadi ini dibagi 3 piringnya, sepertiganya isinya adalah makanan pokok atau karbo, lalu kemudian sepertiganya lagi adalah sayuran, 2/3 ini setengahnya kamu bagi lauk pauk, setengahnya lagi kamu bagi buah-buahan. Ini cara makan yang tepat dengan gizi seimbang. Ini namanya isi piringku. Gizi seimbang ini yang bisa kamu lakukan untuk mendampingi fungsi sel normal kamu dengan yang share tadi. Lalu apalagi pilar kedua? Pilar kedua adalah move atau olahraga. Jangan lupa harus olahraga juga. Mengusahakan aktif bergerak minimal 150 menit atau 7.000 langkah. Ini menurut saya ya mungkin karena saya udah biasa, hitung pakai jam aja 7.000 langkah. Kurang lebih 30 menit per hari, 30 menit di pagi hari, lalu kemudian kamu tambahkan dengan berjalan di kantor atau misalnya kamu ibu rumah tangga lebih banyak berjalan di rumah gitu ya. Nah, ini bisa dapat 7.000 langkah. Atau latihan fisiknya minimal 2 kali aja per minggu. Minimal 30 menit setiap sesi. Bisa dengan jalan kaki pagi hari, bisa dengan jalan santai juga di pagi hari. Cukup 30 menit per minggu minimal 2 kali. Oke, jadi nih syaratnya dibarengi dengan makan seimbang, dengan aktif bergerak. Jangan lupa tidur. Tidurnya juga harus benar. Kenapa sih alasannya? Karena kalau kamu tidurnya kurang dari 6 jam, fat loss-nya itu 55%, muscle loss-nya yang kamu akan banyak. Jadi kamu akan membakar otot, bukan membakar lemak. Padahal yang kita mau, yang dibakar lemaknya, bukan ototnya. Terus kalau kamu tidurnya kurang dari 6 jam, kamu jadi overeating. Kenapa sih overeating? Iya, soalnya hormon lapar kamu meningkat, hormon kenyangnya menurun. Makanya tidurnya harus lebih dari 6 jam. Minimal banget 7 jam lah gitulah. Lalu kalau kamu tidurnya kurang dari 7 jam, imun sistem kamu akan drop. Nah, ini kamu gampang banget terserang penyakit. Jadi selain susah nanti akhirnya penurunan berat badannya, kesehatan kamu juga terganggu. Lalu kemudian waktu saya tinggal 1 menit, tenang teman-teman. Bagaimana tips meningkatkan kualitas tidur? Tidur dan bangun pada waktu yang sama, hindari kafein dan alkohol sebelum tidur, lingkungan tidurnya diciptakan nyaman dan gelap, relaksasi dengan essential oil. Essential oil apa yang bisa bantu kamu? Tadi nih syarat meningkatkan waktu tidur rata-rata 21 menit. Lavender, kamu oles di pergelangan tangan dan di pelipis. Bergamo, ternyata bergamo bisa loh kamu tetes di tisu, taruh di sebelah bantal, nanti kamu punya positive vibes yang bantu kamu tidurnya lebih nyenyak. Frankincense bisa kamu diffuse. Ylang-ylang bisa kamu hirup. Nah, ini udah banyak banget yang rasain. Best. Vetiver, kamu oles di tulang punggung. Oke? Jangan lupa kontrol stres. Ini penting banget dalam hal kesehatan maupun penurunan berat badan. Karena kalau kamu stres, kamu akan craving makan kalori-kalori tinggi. Nah, ini jadinya nggak bener deh penurunan berat badannya. Kortisolnya juga naik. Akhirnya stres belly, jadinya lemak di perutnya meningkat. Tidurnya terganggu, iya, susah tidur. Jadinya hormonalnya imbalans. Lagi-lagi metabolismenya terganggu. Kalau aktivitas fisik kamu bisa berkurang karena pagi-pagi kamu udah males bergerak, akhirnya energi ekspenditurnya juga berkurang. Jadi stresnya harus dikontrol dengan apa? Tada! Nah, harus olahraga teratur, bisa dengan mindful eating, bisa dengan hobi, bisa dengan meditasi, yoga, atau essential oil. Essential oil yang bisa kamu bantu managing stres adalah ini dia. Nisha Red bisa 23% mengurangi stres harian. Kamu bisa hirup stress away, bisa diffuse joy, bisa oles rilis di perut kanan bagian atas. Pas banget. Stress, joy, rilis, dan Nisha Red lagi ada program diskon bulan ini. Kayaknya kamu harus ambil deh untuk bisa bantu kamu penurunan berat badannya jadi maksimal dan optimal juga. Jadi, ingat ya teman-teman, gizi seimbang, olahraga, tidur, stress management itu sama pentingnya. Dan tadi kan saya udah cerita nih tentang BMR, kurang lebih 21 hari kamu butuh 5 botol lah ning syarat. Lanjutkan dengan meminum 1 sampai 2 saset per hari.
Pas banget, ada family pack nih. Kalau kamu beli 8 botol Ningxia Red, dapat free 30 saset yang 30 saset kamu dapat free itu. Oke? Nah, ini dari saya. Semoga cukup jelas teman-teman sekalian tentang Ningxia Red. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di-shoot ya. Nanti kita jawabnya di akhir boleh ya. Sekarang saya mau ke Bu Marini dan ke Bu Atvirani Adi Sastra dulu. Bu Marini dan Bu Atvirani Adi Sastra, saya langsung pin dua-duanya atau salah satu dulu? Salah. Maaf, maaf, maaf. Satu-satu, Bu. Oh, berarti Atau Bu berdua juga Marini. boleh sih. Berdua, it's fine. Bebas. Berdua ya. Oke, Ya. sekarang kita akan dengarkan nih teman-teman. Tadi kan saya udah cerita tentang metabolisme, tentang antioksidan, bagaimana program BMR itu sebenarnya, which is Ningxia Red ditambah makan yang benar, gerak yang benar, stresnya benar, dikontrol, sama tidurnya juga benar. Nah, program yang barusan saya cerita itu teman-teman, program Ningxia Red Body Metabolic Reset yang saya cerita ini bisa dilakukan sendiri. Bisa juga dilakukan barengan sama coach. Jadi kita waktu itu sudah melakukan 4 batch untuk mendapatkan certified coach BMR. Sudah ada sekitar 97 certified coach BMR yang kalau teman-teman tertarik bisa cek di grupnya masing-masing. Nah, sekarang Bu Marini akan cerita, emang benar Bu BMR ini memberikan bukti nyata tentang kesehatan maupun penurunan berat badan. Saya persilakan, terima kasih Bu Marini dan Bu Atvirani Adi Sastra. Thank you, Bu Lisa. Aku tunggu share slide-nya di-share ya, Bu. Oke. Perkenalkan teman-teman, tadi kita udah kenalan, tapi hari ini aku mungkin dibagi 2 sesi bersama dengan Umi Rani. Jadi hari ini aku lebih fokus share ke teman-teman tentang perjalanan saya di BMR. Sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu. Aku akan share kalau info dan testimoni yang di-share itu adalah berdasarkan hasil dari pengalaman pribadi. Tentunya disarankan kita belajar mendengar apa kata tubuh kita dan disesuaikan karena yang pasti kondisi tubuh kita masih kita beda-beda ya teman-teman ya. Oke, next Bu. Ini sedikit kenalan dengan saya. Jadi kalau teman-teman belum pernah ketemuan sama saya mau kasih lihat foto saya sedikit. Jadi ini adalah Desember 2020 waktu mulai COVID sampai Januari 2024. So you can see kalau teman-teman hari ini ngeliat saya hari ini dan saya sebelumnya, memang kalau teman-teman bilang kurus-kurus aja kok, ya mungkin kalau ngeliat dari secara fisik itu kurus. Tapi kalau kita melihat secara mendalam dan even how I feel, my highest weight was in December 2020 pada saat COVID. Kita semua di rumah, kita nggak ngapa-ngapain dan nggak ada aktivitas sama sekali. Memang saya tipe orang yang kalau saya mulai, dan saya tuh tipe orang yang nggak pernah um, timbang berat badan, nggak pernah. Karena memang saya dari kecil itu selalu I'm lucky that I have saya kurus ya. Cuman pada saat COVID itu kelihatan banget tubuh saya itu agak sedikit melar dan saya sadar diri. Untung saya sadar dirinya cepet ya. Jadi saya sampai like oke, tapi ya udah, tapi I let it go. Jadi 2020 sampai 2024, 2024 tuh puncaknya dan itulah saya mulai masuk ke umur menopausal. Ya, jadi I am a menopausal woman. Jadi saya perkenalkan diri dulu sebelum aku cerita. Saya udah masuk ke menopausal age. Umur teman-teman boleh nebak, silakan nebak di sini umur aku berapa. Saya adalah seorang ibu dan juga entrepreneur. Sebelum saya mulai metabolic BMR, berat badan saya gampang naik turun, yo-yo, susah banget turun. Saya selalu merasa tubuh saya itu berat, heavy, begah, perut buncit, apalagi perut buncit saya itu bukan di atas tapi di bawah ya. Sulit tidur, pusing, kolesterol saya juga sangat mengagetkan karena saya nggak pernah di atas 200. My body fat was 33%. And oh ya itu udah itu double ya. Oke. So Bu boleh next slide. Oke, ini adalah hasil, this is my wake up call teman-teman. Jadi di Januari 2024, kenapa tadi saya juga kasih lihat foto saya sampai segitu, that was my peak di mana saya merasa saya tidak sehat.
Jadi di Januari 2024 I decided aku kayaknya mau tes darah lengkap deh karena udah lama banget aku nggak tes. Dan benar kolesterol saya itu 253. Selain saya pengen merasa membuat diri saya lebih nyaman, lebih happy karena saya juga at that time I feel minder gitu. Minder dalam arti kok kenapa aku punya kondisi badan tuh nggak terasa enak dan I feel my physical was going down. Jadi benar aja kolesterol saya 253. Next Bu. Dan ini yang saya lakukan. Jadi waktu itu saya kilas balik sedikit. Memang di Januari 2024 BMR program belum mulai ya Bu Lisa ya. Karena BMR itu dimulai kalau nggak salah di 2024 akhir ya kalau nggak salah. Dan juga saya jadi mulai ngulik dari 14 days reset dari US waktu itu. Dan tapi yang saya suka dari BMR 21 adalah selain kita menjalani Ningxia, kita juga ada 6 key activities yang tadi Bu Lisa sudah bahas ya, Ningxia, olahraga, istirahat, nutrisi, minum air yang cukup dan juga mindfulness. Tapi yang kita suka lupa ya adalah next Bu adalah strategi. Sebenarnya yang saya lakukan di sini pasti teman-teman semua bisa ngelakuin. Tetapi yang kuncinya yang menurut saya yang bisa membawa saya untuk menjalani si BMR ini menjadi sustain adalah strategis. Karena minum Ningxia juga ada strateginya ya. Tadi Bu Lisa aja udah share. 3 hari pertama 6 sachet atau 60 mili kali 6. Terus 6 hari berikutnya dan seterusnya sampai 21 hari. Everything has its strategies and its reason. Even nutrition. Saya waktu ikut BMR, saya juga jadi belajar kalau makan itu kita bisa belajar dengan strategi. Misalnya aku kasih contoh. Kita bisa makan dengan fiber dulu. Setelah makan makanan yang tinggi serat, kita bisa makan protein baru carbs. Dengan begitu kita juga bisa mengurangi carbs yang juga bisa menggampangkan meningkatkan sugar high. Olahraga, saya awalnya suka olahraga tapi suka gitu-gitu aja, yoga gitu, tapi aku nggak serius. Setelah aku serius dengan belajar dengan 14 hari dari riset waktu itu dan sekarang BMR 21, kita juga belajar dengan strategi. Jadi saya waktu itu olahraganya itu sekali seminggu, saya tingkatkan ke 2 kali seminggu. Sampai hari ini setelah saya berjalan 2 tahun berturut-turut, saya bisa olahraga 5 sampai 6 kali seminggu. So what I'm saying here is teman-teman adalah yes, kita bisa minum Ningxia, aku bisa minum Ningxia, aku bisa olahraga, aku ya bisa istirahat sih aku masih PR ya jujur, I have to be honest with myself. Minum air, nutrisi itu bisa semua kita lakuin, tapi kalau kita nggak berstrategi, kita nggak ngerti the reason behind it, pasti kita nggak akan sustain. Dan kita harus menjalaninya step by step. Ya, jadi itu yang saya lakuin dan BMR ini saya nggak hanya melakukan 1 kali, jadi saya melakukan setiap 2 bulan sekali. Dari Januari 2024 sampai hari ini. Saya continuously menjalani, that's why saya sama Umi Rani kita tuh menjalani BMR itu setiap 2 bulan sekali dengan community. Ya nanti Umi akan menjelaskan cara kita collab. Tapi kita nggak bisa melakukan ini 1 kali teman-teman. Karena kenapa? Satu, kita harus jujur dengan diri sendiri dulu. Kedua, kita harus mengenal tubuh kita. Misalnya kita harus tahu berat badan kita berapa, ukuran badan kita berapa, kebutuhan kalori, dan minuman kita berapa, apakah sudah cukup. Kita harus belajar menghitung. Intinya kita harus niat. Kita juga membangun healthy habits karena kalau saya nggak membangun healthy habits yang pasti aku juga nggak akan sustain sampai hari ini. Aku akan merasa buat apa ya? What's my purpose gitu kan? Jadi at least saya juga bisa membangun healthy habits, pencegahan dini sih sebenarnya buat saya tujuan. Kenapa? Karena saya bilang oke, kolesterol saya 253. Terus what should I do next? Apakah saya ke dokter, saya minta obat kolesterol, atau I want to make myself someone, renew myself, reset myself. Dan itu yang saya lakukan di Januari 2024. That's why Januari 2024 is my turning point, is my wake up call dengan BMR ini. Dan akhirnya, Bu, boleh geser, aku berhasil pelan-pelan. Jadi aku akan kasih hasil aku pelan-pelan.
Memang di bulan berikutnya, aku bisa ngelihat kolesterol aku itu mulai menurun dari 253 ke 237. Ini dengan strategi ya teman-teman. Tapi pada saat itu strateginya itu belum maksimal karena belum ada edukasi BMR 21 dari Young Living Indonesia. Waktu itu saya masih mengulik-ulik sendiri. Teman-teman harus bersyukur buat para coach di sini yang kemarin udah ikut BMR, kemarin dikasih apa sih dari Dokter Rita, dikasih begitu banyak edukasi, itu sangat-sangat membantu saya untuk equip myself even more pada saat saya menjalani full BMR 21. Bu, boleh geser Bu. Dan hasil saya setelah 1 tahun kemudian, itu 207 tanpa obat. Again, like I said, kita bisa berubah asal kita melakukan complete menu tadi yang aku sudah tampilkan, yang tadi Bu Lisa juga sudah bahas, tapi dengan strategi. Harus berstrategi. Kenapa? Karena misalnya ya, kita bilang gini, oh gue kan udah olahraga ya, gue udah jalan pagi setiap hari 30 menit. But you're not upgrading ourselves. Kita udah bisa jalan 30 menit setiap hari, mungkin di-upgrade lagi ke 60 menit, mungkin bisa diganti lagi misalnya ke yoga atau ke pilates, tapi pelan-pelan teman-teman, because you see my hasil saya pun it took me 1 year. It does not take me 21 days or 6 months. Tapi it literally took me 1 year dan saya pun harus membangun dan menjalani habit saya selama 1 tahun. And next Bu Lisa, aku juga ada hasil yang terakhir. Ini adalah bulan November kemarin. Jadi awal-awalnya saya saking parnonya, saya tuh blood test, tes darah lengkap setiap bulan sampai dan finally I told myself I got to stop. Karena I need to commit myself dulu sebelum aku mulai melihat hasilnya setiap 6 bulan sekali. Bulan November saya punya kolesterol berhasil turun di bawah 200 dan ini artinya menjalani hampir 2 tahun. Ini pun dengan saya menjalani BMR every 2 months. Jadi setiap 2 bulan sekali dan bisa dilihat ya kalau teman-teman melihat di sini banyak yang bilang ke saya kan dulu kamu lo udah kurus kok. Tapi sebenarnya badannya kurus tapi sebenarnya inside-nya itu I can feel it, I am not healthy. Dan bisa dilihat foto before after I much more leaner. I think I built ya aku tetap usaha untuk bangun muscle ya karena dengan saya udah umur di atas kepala 5 I really have to work on my muscle kalau saya mau bisa jalan lebih lama lagi. I want to be healthy. Saya mau jalan-jalan sama anak saya sampai mereka misalnya saya sampai umur 80 gitu kan. Jadi I have to invest today. And so Bu, next Bu, aku lupa slide aku berikutnya apa. Nah, jadi ini juga aku mau kasih tahu teman-teman. Dengan kita berstrategi, kenapa aku nggak bisa melepaskan Ningxia is this. Body fat saya yang tadinya 33%, akhirnya selama berapa? Hampir 2 tahun, akhirnya turun ke 26. Ini body fat dengan cara meningkatkan otot. Otot naik, body fat turun. Dan kenapa saya nggak bisa lepas dengan Ningxia adalah aku mau baca ini ya, karena I'm not someone ini, cuman ini. Stres oksidatif mencerminkan ketidakseimbangan antara produksi ROS ya, which is radikal bebas dan antioksidan di tubuh kita. Kondisi ini dapat menyebabkan sel dan jaringan yang lemah serta berperan dalam berbagai kondisi tubuh termasuk penuaan, aktivitas fisik, peradangan, penyakit kardiovaskular dan neurogeneratif. Kenapa aku mau bahas stres oksidatif? Kalau kita olahraganya cukup cukup vigorous, cukup kenceng. Jadi misalnya saya mulai olahraga dari 1 kali seminggu ke 5 sampai 6 kali seminggu. Saya juga udah mulai padel, saya juga weightlifting sekarang. Stres oksidatif di tubuh itu akan meningkat dengan otomatis. It's how it is. Jadi, I also need to make sure asupan Ningxia saya itu cukup. Memang saya sekarang minum 2 saset setiap hari, tetapi 2 bulan sekali saya tetap menjalani si BMR ini. And this is why aku mau share bahwa kita pada saat kita mau meningkatkan olahraga, don't ever skip your Ningxia karena that's where Ningxia Red ini juga bisa membantu membantu menjaga dari sel kita agar tidak rusak atau ya dari radikal bebas. Oke.
So next, Bu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Ini juga ada testimoni kita yang kedua. Jadi selama saya dan Umi menjalani BMR udah berapa batch aku lupa. Nanti Umi akan jelaskan. Ini kita ada banyak testimoni sebenarnya yang tadi Bu Lisa bilang. Cuman karena waktunya juga tidak memungkinkan untuk share semuanya, aku mau share satu. Ini biasanya kalau kita melakukan BMR, kita tuh benar-benar serius ya. Karena saya merasa kalau kita tidak melakukan proper pre-boarding checklist and post checklist, kita nggak bisa melihat perubahan. Jadi di sini bisa dilihat berat badannya turun untuk teman kita yang satu ini yang mengikuti di batch 4. BMI-nya juga lingkaran perutnya juga turunnya lumayan. Ukuran badannya, tubuhnya semuanya juga udah biru turun ya, kecuali betisnya. You can see the body fat. Jadi body fatnya itu turun 1%. Menurut aku 1% itu nggak kecil loh. Menurunkan body fat itu PR dan nggak gampang. Dan untuk dia bisa turun 1% karena dia juga sangat-sangat super niat banget dan rajin dan mengikuti. Dan dia juga belajar pelan-pelan cara menghitung dan lain-lain. Dia bisa berhasil menurunkan body fat, skeletal muscle-nya juga naik karena it goes opposite ways. Kolesterolnya sih yang aku lihat ya, kolesterolnya yang di atas 200 tadinya nih teman-teman. Jadi kita semua khusus untuk teman kita ini, ya, teman BMR, dia nggak terlalu mau menurunkan berat badan, tapi dia sangat khawatir dengan kolesterolnya yang masih yo-yo. Oke, dan juga ya, jadi kolesterolnya ikut turun. Jadi ini juga salah satu testimoni yang saya mau share ke teman-teman. Jadi to close, karena nanti saya juga akan nextnya adalah Rani. Intinya adalah BMR 21 ini membantu saya untuk jujur dengan diri saya sendiri. Saya bisa mengenal tubuh kita, saya bisa belajar bangun habits yang baik, yang lebih sehat. Pencegahan dini tanpa obat, that to me is key. Belajar membangun habit yang sustainable. Jadi buat kita tujuan saya dan Rani adalah coaching teman-teman untuk bisa membangun habits yang sustain, yang mereka bisa menjalaninya sendiri setiap 2 atau 3 bulan sekali. Oke, dan paling enak BMR adalah kita bisa makan apa aja, nggak ada pantangan. Ya, I can still enjoy my French fries once in a while, I can still enjoy my pizza, but aku belajar strategi makan. Jadi sebenarnya yang ini title hari ini tuh pas banget. Karena it's all about strategies, teman-teman ya. And apalagi ya, and we know all the goodness about the Nisha Red. Jadi ya, jadi tujuannya itu sih. So I super love BMR. BMR is something that's close and very close to me. Dan begitu Lisa, buat begitu Bu Lisa. Oh ya, satu lagi, sorry Bu. Ini juga ada tulisan testimoni dari si teman kita. Jadi dia ini juga sangat worry dengan fatty liver dan visceral fat ya. Jadi dia bilang join BMR ini pencapaian yang paling nyata adalah perutnya mengecil dan aku jadi makin makin apa ya? Aku jadi making meaning fatnya yang ngumpul di perut ada berkurang dan berharap masa ototnya juga bertambah. Jadi basically dia merasa banyak perubahan hanya dalam 21 hari. And this is because dengan dianya sendiri juga niat sih, dia niat untuk bangun healthy habits. So ini adalah 2 cerita, satu dari saya, satu dari teman BMR kita dari batch 4 dan aku serahkan balik ke Bu Lisa. Wow, untuk saya ini luar biasa ya teman-teman semuanya. Karena ternyata saya stop share sebentar ya Bu. Karena ternyata kalau tadi teman-teman lihat, kalau dari awal kita menceritakan bukan kita fokus ke weight management, kita fokus ke metabolismenya yang harus diriset. Itu berfungsinya bukan cuma weight management doang loh. Karena Ya, banyak banget kalau kita lagi weight management, banyak banget orang yang cuma nanya, berat badan lo turun berapa? Tapi nggak iya ada yang benar. nanya, fat lo turun berapa? Ya, Masa otot lo naik nggak? Nggak ada yang nanya kolesterol lo gimana, asam urat lo gimana, kemudian trigliserid lo gimana. Padahal justru itu yang lebih berbahaya. ya, Bayangkan trigliserid itu adalah yang paling berbahaya akan membuat endotel atau sel-sel di dalam pembuluh darah kita itu kalau dia mengeras, kalau dia menumpuk di sana, terjadi penyumbatan dan akhirnya beresikonya ke PJK penyakit jantung koroner. Bisa juga berakhirnya ke serangan jantung juga bisa berakhir di sana. Asam urat berapa banyak yang menderita asam urat sakit-sakit inflamasi di mana-mana.
Dan itu menurut saya ya, itu adalah beyond that weight management. Which Ya, is itu kenapa pagi ini kita membawakannya metabolisme teman-teman. Karena weight management itu adalah bonus. Tapi yang betul. paling utama itu metabolisme yang tepat dengan melindungi sel kamu dari oksidatif stres dengan antioksidan yang paling oke dari Ning Xiaret. Weight management kamu bisa dapat. Itu mah kayak udahlah udah pasti dapat lah. Ya, Tapi yang susah didapat itu tadi trigliseridnya, asam uratnya, fatnya turun, massa ototnya naik. Itu saya setuju dengan Bu Marini. Itu adalah investasi untuk jangka waktu yang panjang ke depannya. Karena saya seperti Bu Marini, saya menghayal gitu ya. Ntar kalau anak gue udah nikah, gue masih mau berjalannya itu tegap gitu. Gue nggak mau jalan pakai tongkat. bener. Kalau anak gue punya cucu, gue mau gendong dia bukan dengan terbungkuk-bungkuk. Gue mau Ya, gendong cucu gue tuh masih masih sehat. Kalau bisa ditanya, ini ibunya ya, bukan ditanya ini neneknya, tapi kalau bisa gue dibilang ibunya gitu dari cucu gue gitu ya. Aku pengen banget ke arah sana. Jadi setuju Bu, investasi yang tepat harus dimulai dari sekarang. Berinvestasilah untuk badan kamu sendiri, ya. Sekarang saya serahkan kepada Bu Atwirani, boleh? Makasih Bu Marini, saya akan mundur, saya serahkan ke Bu Atvirani. Saya share lagi ya. Thank you Bu Marini, Bu Rani silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang giliran aku yang mau cerita gimana sih eh, nah ya, gimana sih BMR, gimana BMR ini bisa kasih impact ke diri aku sendiri dan lingkungan serta teman-teman dan para members kita gitu ya. Mungkin sebelumnya teman-teman di sini mungkin udah ada yang kenal aku, ada yang belum. Aku Advirani Adisastra atau biasa dipanggil Umi Rani. Seorang istri dan ibu dari 4 orang anak, holistic wellness enthusiast, ya, yang living leader, yang living Indonesia Platinum Leader. Saya juga dokter gigi dan saya adalah pejuang pejuang ukuran tubuh ideal. Karena boleh cerita dikit dulu, dulu nikah memang berat badan saya udah berlebih ya, maksudnya dengan umur 28 tahun saya itu udah menabung sudah 65 kilo gitu kan ya. Nikahnya 65 kilo sampai anak pertama itu saya melahirkan 102 kilo. Dan ketika kemarin melahirkan anak keempat itu saya 96 kilo dan teman-teman bisa lihat saya di sebelah kiri. Itu tahun 2023 ini sudah 2 tahun setelah melahirkan. Can you imagine gimana aku memperjuangkan diri ini untuk bisa apa ya? Karena kalau di tahun pertama itu kan kita masih memang nyusuin, makan masih geragas dan lain-lain. Dan jujur waktu itu aku hopeless banget. Gimana lagi ya aku nurunin berat badan gitu kan ya. Sampai akhirnya kalau Ning Sharet tak diragukan lagi kalau teman-teman member yang sudah apalagi sudah dulu membershipnya di Singapura pasti Ning Sharet itu udah tiap bulan tuh kayaknya nggak boleh kosong gitu ya karena Ning Sharet itu udah kayak apa ya eh, kalau nggak ada Ning Sharet tuh kayaknya hampa hidup ini gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada program 14 hari Ningxia yang ada di US gitu kan ya seperti tadi Kamar ini cerita. Tetapi karena kita masih apa ya gamang terus habis itu gimana sih ini sebenarnya programnya kita nggak dikasih tahu walaupun kita akhirnya nekat aja bikin aja sendiri gitu dan kita kerjain aja sendiri. Jadi waktu itu aku bersama dengan boleh next dulu. Oh ya, ini afternya aku bisa turun sampai 10 kilo. Jadi ini di foto ini aku sudah 86 dan itu aku melakukan BMR-nya sudah berapa ya? 3 kali kalau aku nggak salah. Jadi rentang si 14 hari BMR sampai ke tahun 2024 aku ngerjain 4 kali BMR dan turunnya bisa 10 kilo. Waktu itu kerjain sendiri dan bareng-bareng. Boleh next dulu Bu Lisa. Jadi awalnya waktu itu masih 14 hari, aku dan Melisa, Evi, Eva itu awal-awal kita udah langsung, ayo yuk kita coba bikin gitu. Untuk teman-teman kita yang mungkin juga sama-sama membutuhkan dan para pejuang tubuh ideal ini gitu ya. Dan akhirnya waktu itu kita awal bikin, teman-teman bisa lihat di situ ini ada grupnya Januari 2024. Berjalan waktu, mungkin kita juga masing-masing punya kesibukan dan lain-lain, pelan-pelan jadinya kita masing-masing ya. Waktu itu aku bikin BMR 21 private itu Januari 2025. Jadi setelah jadi BMR coach itu kayak semacam apa ya?
terpanggil terpanggil untuk membantu teman-teman members, kemudian mungkin yang belum members pun, dan mereka mempunyai keluhan-keluhan apa ya, metabolis seperti metabolic syndrome kayak diabetes, kemudian kolesterol dan lain-lain, dan khususnya di weight management. Jadi ketika saya sudah mencoba dan saya merasakan, wow, ternyata bisa ya. Selama ini saya sulit banget menurunkannya. Oh bisa loh ternyata kalau kita konsisten. Dan Dingsya dengan 6 lifestyle tadi yang sudah disebutkan Bu Marini dan Bu Lisa itu merupakan gandengan tangan yang nggak bisa dipisahin. Karena kalau Ningsyanya nggak ada, metabolismenya juga nggak beraturan. Artinya kitanya juga on off makannya, on off olahraganya dan lain-lain. Itu jadi kayak badan tuh kayak nggak seimbang, hasil jadinya yoyo gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh enggak, gue bisa kok menurunkan berat badan misalnya tanpa Ningsya gitu. Bagi aku pribadi ya, enggak, karena pengalaman aku ketika Ningsyanya atau metabolismenya rendah atau tidak baik, terganggu, itu jadinya naik lagi gitu. Jadinya kenapa? Karena tadi seperti Kamarin dibilang, radikal bebas di dalam tubuhnya jadi mengumpul yang akhirnya membuat mengganggu sistem navigasi kalau di pesawat gitu ya, mengganggu keseimbangan tubuh sehingga jadinya mau turun berat badan tuh kok kayak susah banget. Nah akhirnya dengan modal BMR coach dan aku nggak mau nunggu-nunggu ngumpulin 1, 2, 3 orang atau 5 orang 10 orang, enggak, aku menyapa member-member aku yang kok kayaknya butuh pertolongan gitu. Jadi aku mengadakan BMR ini private. Jadi teman-teman bisa lihat ini member saya dan ini chat saya one on one dengan dia. Kita bikin Zoom juga bisa 1 minggu sekali untuk update kehidupan per BMR-an ini. Kemudian juga dari chattingan kita saya bikinin checklist. Kemudian kalau bisa lihat chattingannya itu kayak makanan lapor tiap hari, terus habis itu olahraganya, dan teman-teman mungkin bisa lihat di foto sebelah ini ada results-nya. Ini dilakukan 21 hari teman-teman. Jadi yang awalnya kakak ini nggak makan nasi karena dia orang Gorontalo ya. Jadi Gorontalo itu terkenal dengan nasi kuning dan ikannya, ikan roanya itu kan ya. Jadi dia tuh nggak bisa lepas dari nasi. Tapi in the end of this program, dia bisa tanpa nasi. Tanpa nasi putih. Yang mana orang Gorontalo kayaknya kalau nggak makan nasi tuh, kamu orang mana ya gitu. Jadi dia sampai sangat bangga dengan dirinya. Umi, aku bisa loh ternyata nggak makan nasi gitu. Aku banyakin proteinnya, kemudian aku banyakin sayurnya. Ya boleh lah dalam seminggu sekali 2 kali makan nasi, tapi jadi kayak nggak ada cravingnya sama nasi. Yang selama ini kita bergantung, orang Indonesia tuh bilang, oh kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak bisa gitu kan ya. Ternyata bisa kok gitu ya, dengan piring makanku yang sehat tadi, bisa kok kita pelan-pelan karbonya itu bukan menjadi yang utama, tetapi menjadi support atau yang mendukung gitu ya. Yang utama itu adalah bagaimana kita makan serat yang baik setiap hari, kemudian dengan setengah piring, kemudian proteinnya untuk mengganti sel-sel yang rusak, barulah boleh kita tambah dengan si karbohidrat. Mungkin itu. Nah setelah aku private di Januari, bikin private beberapa kali, itu kali ada setiap 1 bulan tuh ada 1 orang. Nanti ada kita pernah bikin bertiga gitu sama aku berempat. Gitu-gitu aja tuh. Nggak yang neko-neko kita mau bikin oh harus 10 orang baru terus kita bikin BMR. Nggak. Jadi benar-benar waktu itu melihatnya, oh kayaknya ini butuh bantuan. Misalnya biasanya kita suka lihat di Instagram story gitu kan, aduh udah capek banget nih olahraga tapi kok berat badan nggak turun-turun. Nah itu boleh dicolek guys. Ya jadi itu boleh dicolek dan dengan maksud baik untuk membantu gitu ya. Bisa diperkenalkan dengan Ningsya Red dan BMR ini. Boleh next Bu Lisa. Nah setelah itu di bulan Desember ini out of nowhere yang kita nggak ada ngobrol apa-apa ya. Sebelumnya kita kayak ngobrol-ngobrol biasa, terus tiba-tiba Kamarin nih bilang, Ran yuk kita
kerjain sama-sama yuk BMR ini. Oh oke. Saya ini kan tipikal yang mau kemana, hayu, asal itu kebaikan, hayu gitu ya. Ren, ayo kita kerjain. Oke, teman-teman bisa lihat itu tanggal 3 Desember dan besoknya kita langsung bikin grup dan langsung bikin BMR bareng gitu ya. Jadi batch pertama kita waktu itu tanggal 4 sampai 24 Desember itu kita ada 6 peserta dan satu gugur. Loh, kok ada gugurnya? Ya, jadi kita punya komitmen kalau misalnya beliau tidak bisa memenuhi karena kita banyak ya ininya apa namanya kayak checklistnya, kemudian pre BMR-nya kita mesti tes darahnya itu lengkap, tes gula, kolesterol, asam urat, vitamin D. Loh kok banyak banget? Ya karena semua masalah metabolik itu awalnya dari darah gitu ya teman-teman ya. Jadi loh kenapa buat apa asam urat kalau misalnya ada yang nanya kolesterol gula oke lah gitu untuk melihat metabolic syndrome. Asam urat berat apa? Nah di sini coachnya sebagai coach perlu melihat oh kalau dia asam uratnya tinggi berarti jangan kasih dia menu yang kacang-kacangan yang membuat asam uratnya jadi lebih naik gitu misalnya. Kemudian vitamin D buat apa? Nah, teman-teman para pemburu weight management, vitamin D itu ternyata sangat dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh. Dan itu sebenarnya dari kita COVID itu kan juga udah di gembar-gemborkan ya. Dan untuk imun sistem juga gitu. Makanya kita mengharuskan tes vitamin D dan surprisingly itu vitamin D semua yang cek itu di bawah 30 semua. Makanya orang Indonesia gitu kan ya di bawah 30 dan aku jujur kalau vitamin D ini agak agak strict ya karena percaya deh ketika vitamin D kita baik maka seluruh tubuh kita tuh insya Allah juga akan baik gitu baik imun sistemnya metabolismenya juga baik gitu jadi makanya ketika ketahuan di bawah 30 oh itu aku langsung ayo minum vitamin D-nya 5.000 IU per hari kalau perlu yang 10.000 gitu jadi ya ya kita memang melihatnya secara holistik gitu ya, bukan hanya dari satu satu sisi aja. Dan waktu itu kita lakukan akhirnya, oh ya, sebelumnya jangan ragu ya teman-teman untuk collab dengan sister line. Aku dan Kamarini ini dari dua pohon yang berbeda kita. Jadi kita seberangan. Kamarini ini sebenarnya tanteku ya jatuhnya ya. Iya, tanteku dari sepupu. Bukan. Iya benar tanteku dari sepupu bener. Jadi kita tuh sepupuan tapi Kamarin ini tantenya gitu. Jadi jauh sebenarnya tapi eh, kita jangan nggak usah ragu untuk nyolek kalau misalnya ada ya udah mungkin kalau upline sibuk atau downline sibuk ya udah lihat sister lainnya colek aja kita bikin ini yuk yuk kayaknya teman-teman pada perlu ini deh bla 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 dan kita juga cuman awalnya cuman Bu Marini cuman bilang yuk kita kerjain sama-sama itu kayak cuman passwordnya doang gitu and then kita hayu gitu dan sampai sekarang gitu udah hampir setahun udah mau setahun berarti Desember ini setahun nih kita kerjain dan kita udah kerjain enam batch apa lima batch kemudian 2 bulan sekali kita kerjain karena kalau 1 bulan pernah kita kerjain 1 bulan sekali itu kayak coachnya ngos-ngosan karena di grup itu kita bener-bener kayak tiap hari hitung kalori, oke, kalori sekian, sisa kalori berapa, terus gitu ngeliatin satu-satu. Oh ini tahunya kegedean loh, gitu. Oh ini ternyata ininya gede. Loh kamu belum olahraga ya? Dicolekin. Hari ini kenapa nggak olahraga? Bahkan sekarang yang bulan ini kita lagi jalanin itu kita udah punya workoutnya sendiri. Jadi harus wajib kamu olahraga gerakan ini dalam hari ini gitu. Jadi bahkan air putih aja kita atur. Jadi mohon maaf ini Ya, programnya. teman-teman ini nggak bisa menahan diri ya. Mereka bermiliter. Nggak. Tapi kita selalu bilang kok ini adalah investasi kamu bukan kita. Kita cuma membantu gitu dan kita nggak dibayar kok gratis, ya kan? Tapi kita pengen loh bantuin kamu untuk lifestyle kamu jadi lebih baik dan nanti kita bisa jalan-jalan bareng-bareng kalau umur kita udah nanti 70 tahun, 80 tahun gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita sama, kita berdua punya bekal tujuan yang sama yaitu bantuin orang lain untuk bisa belajar lifestyle yang lebih baik untuk dirinya, bukan diri orang lain gitu ya. Nah, terus
Udah gitu kita bagi tugas nih. Nah, saya si tipe yang tanda kutip acak-acakan ini itu kalau ngobrol sama Kak Mari, Kak, ini. Oh ya, lompat lagi ke tema yang lain. Lompat lagi ke mana-mana. Nah, itu Bu Mari nih yang tugasnya satu-satu. Ini loh Ran, ini loh. Oh iya. Oke. Jadi kita tuh jadi kalau teman-teman mau cari apa partner in crime-nya, carilah yang bertolak belakang dari teman-teman gitu. Kenapa? Karena saya merasakan banget kayak sama Melisa. Melisa juga di Selasa punya cerita, saya kolaps dengan dia. Itu karena dia orangnya rapi ya. Ren, ini begini loh, Tata. Oh ya oke. Kalau saya kan, Mel ini belum, Mel yang itu belum, Mel ini dulu gitu. Sama Kamarin nih, Kamarin. Itu saya bisa tiba-tiba abis mandi, terus chat Kamarin, Kak, kayaknya kita perlu nambahin ini deh. Oh ya, itu nanti di situ. Di sini ya Ran, catatannya udah ada loh gitu. Jadi kalau kolaps itu coba teman-teman cari yang misalnya kalau kita rapi, cari aja yang berantakan. Pasti kita berdaya guna. Karena kalau dua-duanya rapi pasti berantem. Gue mau rapinya gue, dia mau rapinya dia gitu loh. Jadi cari temen kolapsnya juga yang apa ya, yang kita bisa saling membantu dan saling menyempurnakan gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Next slide. Ya, oke. Apa aja yang waktu itu kita lakukan ini, semoga teman-teman masih mau dengerin aku ya, udah lewat ini loh. eh Waktunya ya. Dikit lagi satu slide lagi habis ini. Ya, apa aja yang kita lakukan? Jadi kita punya grup khusus BMR Club yang mana dan kita nggak mau menerima klien lebih dari 8. Karena kalau udah terlalu banyak, kita sebagai coach juga gelagapan. Aduh, yang ini belum diperhatiin. Belum jemput anak, belum gitu ya, belum bikin checklist pagi-pagi, belum ngasih makan anabul gitu kan ya. Wah, ini curhat ini. Jadi Jadi kita nggak mau lebih dari 8 karena biasanya kalau 8 itu udah tengah-tengah karena kadang-kadang di tengah-tengah tuh ada yang gugur gitu ya kayak jadi 7 atau jadi 6 gitu ya. Kalau terlalu sepi juga kalau kita collab sih sayang aja gitu ya. Maksudnya kita berdua tapi yang kita liatin sedikit gitu. Tapi kalau lebih dari 4 itu kita sangat-sangat apa senang sekali 4 sampai 8 lah itu aman gitu ya. Grup ini khusus dan sebenarnya kita punya grup umum yang grup yang besar juga gitu dari community kita. Cuman kita bagi dua. Kenapa? Karena yang grup karena tidak semua orang mau di review ya. Misalnya posting makanan, posting olahraga, udah minum Ningsia misalnya terus hitung kalori, tapi ada orang yang aduh ribet ya gitu misalnya. Makanya kita sisihkan nih temen yang mau dipantau 24 jam, nggak 24 jam juga sih, kita kan tidur ya. Itu kita sisihkan di satu grup khusus. Kemudian kita adain 4 kali Zoom, itu ada Zoom prediskusi, ada weekly catch up, itu 1 sampai 3, dan di weekly 3-nya kita graduation. Jadi kita juga kasih rewards ke mereka yang mungkin sudah mencapai target mungkin, atau yang sudah pelan-pelan bisa merubah lifestyle, ini kita kasih ada reward gitulah. Kamar ini sih sebenarnya ngasih reward. Ya, kita ada graduation dan istilahnya di situ kita memberi bekal kepada mereka. Abis ini bukan berarti stop ya lifestyle-nya. Habis ini kita lanjutin. Nah, dan pembahasan di weekly catch up itu apa aja ya? Kadang-kadang kita ada masukin tentang ingredients list makanan. Itu mungkin kita di sini nggak semuanya perhatiin ya apa yang kita makan hari itu. Apalagi kalau kita makannya makanan kemasan, ya. Nah, di sini kita ngajarin gimana. Oh, itu kalau baca nutritional facts-nya, oh itu proteinnya sekian, oh itu kalorinya sekian, kayak gitu. Itu kita ada masuk di materi. Kemudian juga ada tentang body komposisi, komposisi tubuh ini penting karena yang tadi seperti udah dibahas sama Bu Lisa dan Bu Mari ini, kalau kita nggak tahu komposisi tubuh, yang kita cuman berat badan doang yang kita iniin, kita nggak tahu kan otot kita gimana, fat kita gimana gitu ya. Olahraga seperti apa yang harus dilakukan, kemudian kita akan melihat perbedaan antara olahraga sport dengan olahraga apa namanya yang benar-benar exercise gitu ya. Kemudian gimana cara rilis stres dengan essential oil, kita pakai oil apa, dan di checklist kita ini harus ada menggunakan essential oil.
gitu ya. Kemudian apa pentingnya tidur, kenapa tubuh bisa menimbun gula, kenapa nggak boleh ngemil dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu yang di weekly check up kita, weekly catch up kita share. Gitu. Jadi BMR ini nggak cuman tentang Nisha, nggak cuman tentang apa namanya makan yang baik, olahraga yang cukup, nggak, sorry, makan yang cukup, olahraga yang baik, aduh, balik. Nggak cuma tentang itu, tapi ternyata di dalam proses weight management ini ada detail-detail yang selama ini kita nggak lihat, gitu ya. Oke, next Bu Lisa. Ini last slide ya, janji. Ini klien kita April 2026, seorang ibu dan karyawan swasta, dan awalnya beliau ikut itu pengen HB-nya naik. Ya, sebenarnya nggak ada hubungan sama weight management. Jadi gitu ya teman-teman, BMR ini nggak cuma tentang weight management, nggak cuma tentang kesehatan secara umum, tapi bonus-bonusnya banyak. Jadi awalnya tidak bisa donor darah, jadi dia worried sekali. Kenapa ya kok aku nggak bisa donor darah? Nah, AB aku selalu di bawah 10 gitu. Oke, akhirnya aku ajakin, ayolah kita coba. Kemudian jalanin bareng grup itu di April 2026. BB-nya tuh bisa turun dari 93 jadi 90,5. Tapi lingkar tubuhnya itu semua rata 5 cm turunnya. Gitu ya. Mungkin berat badannya turun 2,5 kilo ya, tapi lingkar badannya cukup semua, perut, tangan itu turun 5 cm. Akhirnya dia ketagihan ngejalanin BMR sendiri. Di bulan Mei itu turun sampai 85. Dan dia tetap konsisten setelah bulan Mei itu. Ningxia Red 2 saset, lifestyle BMR nggak ketinggalan. Dia udah sangat-sangat pintar memilih makanan yang tadi beliau ini tinggalnya di Pekanbaru, artinya kan itu makanannya juga nasi sama sambel gitu ya. Dan itu bisa loh dia pelan-pelan untuk mereduce makanannya yang kurang baik itu gitu. Kemudian lifestyle BMR terus dia jalanin, dan dia juga intermittent fasting. Turun jadi 81 kilo. Nah ini dia before after, dan dia cuman perlu waktu 2 bulan. Bonusnya dia hamil di usia 39 tahun. Gitu ya teman-teman, dan aku mau disclaimer di sini, BMR 21 ini tidak hanya satu kali. Semua tergantung kondisi tubuh masing-masing ya, kondisi metabolisme seseorang. Setelah BMR, please lanjutkan Ningxia 2 saset atau 120 mili per hari itu wajib. Dan nanti mungkin nggak harus 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Listen to your body. Jadi kalau tubuh kita udah kayak meraung-raung, aduh kayaknya aku harus BMR lagi, ya udah gitu. Teman-teman bisa join di grupnya, cari coachnya, atau juga kerjain sendiri. Tapi biasanya aku kerjain sendiri kan banyak excuse-nya ya. Kalau dibimbing coach tuh biasanya, wow, mengerikan gitu. Enggak, bercanda. Seru kok, seru loh. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak Alfirani, terima kasih. Nggak biasa ya manggilnya. Bu Marini dan Bu Alfirani, terima kasih. Sebentar ya, kok aku nggak bisa ngepin diri sendiri ya? Oke. Oke, teman-teman, saya tunggu di kolom chatnya. Menurut kamu gimana sesi hari ini? Apakah sesi hari ini banyak menginspirasi dan kemudian bermanfaat untuk kamu? Dan kalau kamu mau ada pertanyaan, silahkan shoot di kolom chat. Nanti kita akan sama-sama jawab. Ada 3 orang di sini, ada Bu Rani, ada Bu Marini, ada saya. Kita bisa sama-sama jawab. Hai Kak Retno Nastiti, terima kasih apresiasinya. Teman-teman yang lain boleh cerita kok, gimana menurut kamu sesi kita di siang hari ini? Pagi menjelang siang ya, pagi menjelang siang. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman semuanya? Kalau ada pertanyaan silahkan di-shoot. Apakah cukup jelas atau sebenarnya benar-benar tidak jelas? Masih bingung nih kita. Semoga cukup jelas ya, dan yang paling menyenangkan adalah kita sama-sama mengerti bahwa akar permasalahannya adalah metabolisme. Itu yang penting sekali untuk kita sama-sama mengerti. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Belum ada pertanyaan, sudah cukup jelas. Kalau tadi saya udah cerita, kita sudah melaksanakan 4 batch untuk ada coach, dan coachnya sudah kurang lebih 97 coach. Untuk teman-teman yang tertarik untuk melakukan sendiri di rumah,
Boleh, silahkan. Tapi untuk kamu yang butuh bimbingan, yang butuh bareng-bareng, yang butuh diingatkan, itu boleh cari sendiri coachnya di apa namanya di grupnya masing-masing. Baik, semoga memang sudah ini ya, semoga memang sudah sangat jelas. Kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya boleh tanya. Menurut kita kasih rating aja lah ya, karena kayaknya kalau ngetik lama. 1 sampai 10 rating kamu untuk sharing kita pagi hari ini. 1 sangat tidak bermanfaat, 10 sangat bermanfaat. Kita tunggu ya, silahkan. Langsung Kakak Retno. Oh, Kakak Citra ya kan benar. Kalau nulis lama. Kalau ngasih rating bisa cepat. 1 sampai 10 boleh. Kakak Ardiani, terima kasih. Kakak Vivi Yulia, terima kasih. Teman-teman yang lain masih ditunggu. Kakak Monica, terima kasih. Kakak Ninis, Kakak Dimas, terima kasih Kakak Siena. Yes, Kakak Yuntar juga terima kasih untuk love-nya. Baik, kalau gitu kami mengucapkan terima kasih juga Bu Marini dan Kakak Atvirani, Bu Rani. Apakah ada pesan-pesan untuk kita-kita yang pengen hidup sehat ini? Silakan dari Bu Marini dulu, nanti berebutan. Ran lu dulu, kamar lu dulu. Kalau buat saya sih jangan terlalu diribetin, jangan overthinking. Jalanin aja dan pada satu saat pasti you will get that rhythm for you. Semua orang punya rhythm kan beda-beda ya. Jadi kita sesuaikan dengan rhythm. Kalau udah dapat rhythmnya, terus pilih olahraga yang kita suka dan kita seneng, itu langsung jalan terus kok. Sampai hari ini aku bisa olahraga sampai 5 kali sih karena I love it karena udah ketemu the secret recipe. Jadi sebenarnya balik lagi ke strategi sih, kunci. Makasih, strategi adalah kuncinya. Bu Rani? Aku sih cuman bilang kalau nggak coba BMR rugi. Dah. Asik, asik, asik. Ya karena berat badannya kayak bonus ya. Yang paling pentingnya adalah yang tadi itu teman-teman. Asam uratnya, kemudian juga gulanya, kemudian kolesterolnya dan trigliseridnya itu semuanya akan ikut terbantu dengan metabolisme yang tepat dan bekerja dengan optimal. Baik, terima kasih semuanya di pagi hari ini. Bu Marini terima kasih, Bu Adverani terima kasih. Kita minggu depan akan ada sharing lagi tentang bagaimana menurunkan berat badan, tapi minggu depan tetap dengan yang syarat, tapi lebih ke arah black ginger beer.